Mentari pagi belum sepenuhnya menampakkan diri di Cakrawala, namun di kediaman mewah keluarga Pramudya, aktivitas sudah menggeliat. Lampu-lampu kristal di ruang keluarga yang luas memancarkan cahaya keemasan, memantul pada lantai marmer Italia yang bersih mengkilap. Aroma kopi Arabica yang baru digiling bercampur dengan wampat harum kroasang almond yang baru keluar dari oven, menyebar ke seluruh penjuru rumah. Di dapur modern yang didominasi stainless steel dan meja granit hitam, Arini, 38 tahun, sang nyonya rumah, bergerak lincah. Rambut hitamnya yang selalu tertata rapi kini tergerai bebas, beberapa helai jatuh menutupi dahinya saat ia sibuk menyiapkan sarapan. Mengenakan blus sutra berwarna emerald dan celana palazzo berwarna krem, Arini tampak seperti sampul majalah bisnis, bahkan di pagi buta. Ia adalah gambaran sempurna wanita karir modern, cerdas, sukses, dan memiliki segalanya. Namun, di balik citra profesionalnya yang nyaris tanpa celah, hati Arini sepenuhnya berlabuh pada satu nama, Bima Pramudya. Pria itulah pusat semestanya, belahan jiwanya, suaminya yang sempurna di matanya. Bima, 40 tahun, CEO dari perusahaan properti raksasa, Pramudya Group, yang dirintis ayahnya, adalah sosok idaman, tampan dengan rahang kokoh dan mata coklat hangat, pengertian, dan selalu mendukung setiap langkah Arini, baik dalam urusan karir maupun rumah tangga. Mereka telah membangun mahligai rumah tangga yang kokoh, teruji waktu selama 10 tahun. 10 tahun yang penuh tawa, cinta, dan tantangan yang mereka hadapi bersama. Arini bersenandung kecil saat menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir porselen berukir monogram, A.F.B. Hari ini, jantungnya berdebar tak sabar. Bukan karena rapat besar dengan investor asing yang akan ia pimpin nanti siang di perusahaan startup teknologi miliknya, Innovated Solutions, melainkan karena peringatan pernikahan mereka yang ke-10 sudah di depan mata. 3 hari lagi. Angka 10 terasa begitu agung, sebuah dekade penuh kebersamaan. Ia telah merencanakan kejutan istimewa untuk Bima, sebuah perayaan cinta yang telah teruji waktu. Sayang, kopi sudah siap, seru Arini, suaranya renyah dan penuh kebahagiaan. Tak lama kemudian, Bima muncul dari arah kamar tidur utama. Ia mengenakan kemeja putih yang baru disetrika rapi, lengan bajunya sudah tergulung hingga siku, memperlihatkan lengan berototnya. Aroma parfum maskulinnya memenuhi ruangan, memadukan kesegaran citrus dengan kehangatan musk. Senyumnya yang menawan selalu mampu meluluhkan hati Arini. "Selamat pagi, my queen," sapa Bima, mengecup lembut kening Arini sebelum duduk di meja makan. "Wanginya enak sekali. Kamu seperti koki bintang Michelin pagi ini." Arini tertawa kecil, pipinya merona tipis. "Hanya untuk suamiku tersayang. Ada rapat penting hari ini." Bima mengangguk sambil menyesap kopinya. Seperti biasa, ada pertemuan dengan klien dari Singapura. Mungkin akan sedikit terlambat malam ini. Lagi, alis Arini sedikit terangkat. Belakangan ini, alasan, rapat dengan klien, atau pekerjaan mendadak, sering sekali Bima lontarkan. Hampir setiap malam ia pulang di atas jam 9, bahkan kadang hampir tengah malam. Dulu, Bima selalu menomorsatukan makan malam bersama Arini, tak peduli sesibuk apapun. "Ya, ini proyek besar, sayang. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana tekanan di puncak." Bima tersenyum menenangkan, mencoba meredakan kerutan di dahi Arini. Ia meraih tangan Arini di atas meja, mengelus punggung tangannya lembut. "Tapi tenang saja, aku pasti akan luangkan waktu untuk makan siang bersamamu besok. Bagaimana?" Arini menghela napas, berusaha menepis pikiran-pikiran negatif yang mulai merayap. Bima tidak pernah berbohong padanya. Kan? Mungkin memang pekerjaannya sedang sangat padat. "Baiklah. Jangan lupa sarapanmu, Bima. Aku sudah siapkan omelette kesukaanmu." Setelah Bima selesai sarapan, ia beranjak dari kursi. "Aku berangkat dulu, sayang. Doakan semoga lancar," ucapnya sambil mengecup Arini sekali lagi. Arini mengantar Bima sampai ke pintu utama. Bima masuk ke dalam mobil Mercedes-Benz hitam yang sudah menunggu. Dari balik jendela kaca, Bima melambaikan tangan, kemudian mobil mewah itu melesat membelah jalanan pagi yang mulai ramai. Setelah mobil Bima menghilang dari pandangan, Arini kembali ke dapur. Ia meraih ponselnya, mencari-cari ide hadiah perhiasan. Tak hanya untuk Bima, ia juga ingin memanjakan dirinya sendiri. Sebuah cincin berlian baru? Atau mungkin kalung safir yang anggun? Pikirannya melayang pada toko perhiasan langganannya, Adoria Jewelers, yang dikenal dengan koleksi eksklusif dan desain yang unik. Namun, di tengah euforia persiapan kejutan pernikahan, secuil keganjilan itu kembali menyusup, lebih kuat kali ini. Bima, belakangan ini, terlihat berbeda. Selain sering pulang terlambat,
ia juga selalu sibuk dengan ponselnya. Hampir setiap saat, ponselnya berada dalam genggaman. Jika ia meletakkan ponselnya sebentar, itu pun selalu dalam posisi layar terbalik atau terkunci dengan kode sandi yang Arini tidak tahu. Dulu, Bima tak pernah seketat ini dengan ponselnya. Mereka bahkan sering bertukar ponsel untuk melihat-lihat foto atau mencari resep. Suatu malam, Arini pernah mencoba mengintip sekilas layar ponsel Bima saat suaminya tertidur. Namun, Bima tiba-tiba saja menggeliat, ponselnya langsung terjatuh ke lantai. Bima terbangun, dan dengan gerakan cepat, ia memungut ponselnya, seolah ada sesuatu yang harus disembunyikan. Wajahnya sempat terlihat panik, meskipun ia segera menguasai diri dan beralasan kaget karena ponselnya terjatuh. Arini hanya mengangguk, namun kecurigaan itu mulai mengendap di benaknya. Mungkin aku terlalu paranoid, bisik Arini pada dirinya sendiri, mencoba menepis pikiran-pikiran negatif yang terus mengganggu. Bima mencintaiku. Dia tidak mungkin melakukan itu. Namun, kejadian kecil itu terus menghantuinya. Hari demi hari, kecurigaan itu tumbuh, seperti benih kecil yang tertanam dalam tanah subur. Tatapan Bima yang kadang terlihat kosong, senyumnya yang sedikit dipaksakan, dan kebiasaannya yang mendadak sering menyendiri di balkon sambil berbicara di telepon dengan suara pelan. Arini bahkan sempat mendengar Bima menyebut nama seorang wanita, samar-samar, dalam salah satu panggilan teleponnya yang tergesa-gesa. "Siapa tadi, Bima?" tanya Arini suatu kali, saat Bima masuk kembali ke kamar dengan wajah sedikit gelisah. "Oh, itu, klien baru. Namanya Karin," jawab Bima cepat, senyumnya sedikit kaku. "Ada beberapa detail proyek yang harus dikonfirmasi." Arini mengangguk, mencoba percaya. Tapi ia tahu nama, Karin, bukanlah nama klien yang sering Bima sebut sebelumnya. Ia adalah wanita yang berinvestasi di bisnis properti, bukan startup teknologi seperti Arini. Namun, ia tidak mau terlihat cemburu atau terlalu posesif. Ia percaya Bima, ia harus percaya. Saat Arini memilah koleksi perhiasan lamanya di lemari, mencari cincin atau kalung yang bisa ia kombinasikan dengan yang baru nanti, sebuah ingatan melintas di benaknya. Beberapa minggu lalu, Bima pernah bilang akan pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan bisnis di Bali. Arini sempat ingin ikut, namun Bima melarangnya dengan alasan ia akan sangat sibuk dan tidak ingin Arini bosan. Red flag itu seharusnya sudah ia tangkap saat itu, namun ia terlalu sibuk dengan peluncuran produk baru Innovatage Solutions. Kini, dengan segala keanehan yang Bima tunjukkan, pikiran itu kembali. Apa Bima benar-benar pergi untuk bisnis? Atau ada hal lain yang ia lakukan di sana? Arini segera mengenyahkan pikiran itu. Tidak, Bima tidak mungkin. Mereka telah melewati banyak hal bersama. Mereka adalah pasangan sempurna. Setelah menyelesaikan tugas-tugas di kantor Innovatage Solutions yang padat, Arini menatap jam tangannya. Pukul 3 sore. Waktu yang tepat untuk melarikan diri sejenak dari angka-angka dan strategi bisnis yang memusingkan, dan menyelami dunia gemerlap yang memanjakan mata. Dengan senyum tipis mengembang di bibirnya, Arini memacu mobil SUV mewah miliknya menuju Adoria Jewelers, toko perhiasan eksklusif langganannya. Letaknya strategis di pusat kota, di antara deretan butik-butik kelas atas dan galeri seni modern. Adoria bukan sekadar toko perhiasan. Ia adalah butik seni, tempat setiap potongan permata dipamerkan layaknya karya agung. Pencahayaan temaram yang disengaja, vitrin kaca anti peluru yang berkilau, dan aroma fragrance lembut yang menguar, semuanya menciptakan atmosfer kemewahan dan keanggunan. Arini sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Ia adalah salah satu pelanggan setia Adoria, bahkan mungkin bisa dibilang salah satu VIP customer. Setiap perhiasan penting dalam hidupnya, cincin pertunangan, cincin pernikahan, kalung ulang tahun perkawinan yang kelima, hingga anting berlian untuk perayaan peluncuran Innovatage Solutions, semuanya berasal dari Adoria. Para staf di sana, dari manajer hingga pramuniaga, mengenalnya dengan baik, selalu menyambutnya dengan senyum hormat dan pelayanan kelas 1. "Selamat sore, Ibu Arini. Senang sekali Anda berkunjung lagi," sapa seorang pramuniaga wanita parubaya dengan ramah, membungkuk sedikit setelah Arini melangkah masuk. "Ada yang bisa kami bantu?" "Sore, Ibu Nur. Saya ingin melihat-lihat koleksi cincin dan kalung terbaru kalian," jawab Arini, membalas senyum. Matanya langsung menjelajahi etalase-etalase, mencari kilauan yang paling menarik perhatiannya. Ia membayangkan cincin dan kalung yang sempurna, membalut leher dan jemarinya dengan kilauan cinta, sebagai hadiah untuk dirinya sendiri dan Bima di hari jadi mereka nanti. Ibu Nur mengangguk, gesturnya sopan. "Tentu saja, Ibu. Mari saya tunjukkan beberapa koleksi kami yang baru tiba dari Swiss. Desainnya sangat istimewa, dibuat oleh desainer ternama."
Ibu Nur mulai membuka vitrin kaca yang terkunci, hendak mengeluarkan beberapa set perhiasan untuk Arini lihat lebih dekat. Namun, belum sempat Ibu Nur mengeluarkan satu pun perhiasan, sebuah suara melengking tajam memotong suasana tenang di dalam toko. Tunggu. Jangan sentuh perhiasan itu. Arini dan Ibu Nur menoleh serentak. Sesosok wanita muda tiba-tiba muncul dari balik tirai bludru merah yang menutupi area VIP toko. Wanita itu mengenakan gaun mini ketat berwarna merah menyala, riasan wajahnya tebal dengan lipstik merah menyolok, dan rambutnya dicat pirang terang. Postur tubuhnya yang semampai dan tinggi, semampai membuatnya terlihat mencolok. Arini mengerutkan kening. Wajah itu familiar. Ia mengenali wanita itu, Karina. Ya, Karina. Wanita itu adalah salah satu karyawan di perusahaan suaminya, Bima. Arini pernah melihat Karina beberapa kali di kantor Pramudia Group, biasanya di bagian pemasaran atau hubungan masyarakat. Tapi, mengapa Karina ada di sini? Dan mengapa ia bertindak seolah ia pemilik toko? Karina berjalan mendekat dengan langkah angkuh, sorot matanya yang tajam memandang rendah Arini dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ada kilatan meremehkan di sana, seolah Arini adalah pengganggu yang tak pantas berada di tempat itu. Maaf, Nona. Sebaiknya Anda tidak menyentuh perhiasan ini. Suara Karina menusuk, nadanya dingin dan penuh kesombongan. Tangannya terlipat di dada, gesturnya menantang. Arini terkejut. Tidak hanya karena Karina berani melarangnya, tetapi juga karena nada bicaranya yang sungguh tidak pantas. Ibu Nur, di samping Arini, tampak sama terkejutnya. Maaf, Nona Karina, Ibu Nur mencoba menjelaskan dengan sopan. Ibu Arini adalah pelanggan setia kami. Beliau sedang melihat-lihat koleksi terbaru. Pelanggan setia? Karina mendengus, tawa sinisnya memenuhi ruangan. Ibu Nur, Anda ini sudah berapa lama bekerja di sini? Tidakkah Anda tahu siapa yang pantas menyentuh perhiasan sekelas ini? Karina melirik Arini dengan jijik. Dengan penampilannya yang biasa seperti itu, saya ragu dia punya uang untuk membeli perhiasan di sini. Dia mungkin hanya ingin tahu harga, lalu mencari yang lebih murah di toko lain. Darah Arini mendidih. Ia merasa sangat marah dan terhina. Seumur hidupnya, belum pernah ia diperlakukan serendah ini, apalagi di tempat yang selalu ia anggap rumah kedua. Ia adalah Arini, CEO Innovated Solutions, salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis teknologi, dan ia berdiri di toko yang ia dukung sejak lama. Dan wanita ini, seorang karyawan biasa dari perusahaan suaminya, berani menghinanya? Nona Karina, sepertinya Anda salah paham. Arini mencoba menahan diri, suaranya bergetar menahan amarah. Saya adalah pelanggan di sini. Dan saya tidak yakin Anda punya hak untuk. Hak? Karina memotong kalimat Arini dengan tawa yang lebih keras. Saya punya hak. Saya adalah calon pemilik toko ini. Dan saya tidak ingin perhiasan-perhiasan indah ini disentuh oleh tangan-tangan yang tidak pantas. Karina sengaja menekan kata, tidak pantas. Tatapan matanya mengunci Arini, penuh provokasi. Arini terpaku. Calon pemilik? Apa maksudnya? Mungkinkah Bima tidak? Itu tidak mungkin. Lebih baik Anda pergi saja, Nona. Karina melanjutkan, mendekat satu langkah, wajahnya kini hanya berjarak beberapa inci dari Arini. Aroma parfumnya yang kuat, kontras dengan parfum lembut Adoria, membuat Arini merasa mual. Anda tidak akan mampu membelinya di sini. Toko ini bukan untuk kelas Anda. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada merendahkan dan tatapan menghina, bagai tamparan keras di wajah Arini. Ia merasa dilempar ke lumpur, harga dirinya diinjak-injak. Ibu Nur, pramuniaga senior yang telah melayani Arini selama bertahun-tahun, tampak pucat pasi, tak berani membantah Karina. Seolah-olah Karina memang memiliki otoritas penuh di sana. Saya peringatkan Anda, Nona, Arini akhirnya tidak bisa lagi menahan amarahnya. Anda tidak tahu siapa yang sedang Anda hadapi. Karina mendengus. Oh, benarkah? Saya rasa saya tahu. Seorang wanita yang berlagak kaya tapi sebenarnya tidak punya apa-apa. Karina tersenyum mengejek, kemudian tangannya terangkat, menunjuk ke arah pintu keluar. Sekarang, enyahlah. Aku tidak punya waktu untuk melayani orang miskin sepertimu. Tubuh Arini gemetar. Bukan hanya karena marah, tetapi juga karena kaget. Bagaimana Karina, yang seharusnya hanya seorang karyawan, bisa begitu berkuasa di toko perhiasan yang sangat eksklusif ini? Dan mengapa Ibu Nur, yang selalu menghormatinya, tidak berdaya melawan Karina? Ada benang merah yang sangat aneh di balik semua ini. Dengan napas memburu dan mata berkaca-kaca menahan air mata, Arini membalikkan badan.
Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah di hadapan Karina. Dengan langkah tegar, meskipun hatinya hancur berkeping-keping, ia berjalan keluar dari Adoria Jewelers. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar tawa sinis Karina yang menggema, seolah mengusirnya dari dunia kemewahan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Saat mobilnya melaju membelah jalanan kota yang ramai, air mata yang ia tahan akhirnya tumpah. Ini bukan hanya tentang penghinaan di toko perhiasan. Ini tentang keraguan yang selama ini ia coba tepis, kini berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan Karina adalah kuncinya. Perasaan bahwa Bima menyembunyikan sesuatu kini tidak lagi samar, melainkan sebuah kenyataan yang pahit. Siapa Karina sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan toko perhiasan ini, yang seolah dikuasai olehnya? Arini harus mencari tahu. Ia harus. Arini melaju tak tentu arah di jalanan kota yang padat, air mata yang membasahi pipinya bercampur dengan sisa-sisa amarah dan rasa malu yang mendidih di dalam dada. Pandangan matanya nanar, namun otaknya bekerja keras, mencoba mencerna rentetan kejadian yang baru saja ia alami di Adoria Jewelers. Penghinaan yang dilemparkan Karina, sorot mata meremehkannya, dan klaim aneh wanita itu tentang menjadi calon pemilik toko perhiasan eksklusif tersebut. Semua itu bagaikan serpihan teka-teki yang berserakan, membentuk gambaran yang sangat mengganggu. Tidak mungkin, gumam Arini, suaranya parau. Tidak mungkin Bima terlibat dengan Karina sampai sejauh itu. Namun, bisikan ragu itu tak mampu meredam gelombang kecurigaan yang semakin menghebat. Firasat buruk yang selama ini ia coba tepis, kini berubah menjadi keyakinan yang menusuk. Keanehan Bima belakangan ini, ponsel yang tak pernah lepas, pulang terlambat, bahkan nama, Karin, yang pernah ia dengar, semuanya terasa saling berhubungan dengan insiden memalukan ini. Arini meminggirkan mobilnya di sebuah area parkir sepi di dekat taman kota. Ia membutuhkan ketenangan, sebuah tempat untuk menenangkan gejolak emosi di dalam dirinya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, jarinya mencari kontak bernama Maya. Maya adalah sahabat terbaik Arini sejak bangku kuliah. Mereka telah melewati suka dan duka bersama, dan Maya adalah satu-satunya orang yang Arini percaya sepenuhnya untuk menceritakan segalanya, tanpa penghakiman. Sambungan telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara ceria Maya. "Halo, Arini? Ada apa?" Tumben menelepon di jam kerja. "Maya." Suara Arini tercekat, air mata kembali mengalir deras. Ia tidak bisa lagi menahannya. "Arini, kamu kenapa?" Suaramu bergetar. "Ada apa, sayang?" Suara Maya langsung berubah khawatir. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres dari nada bicara sahabatnya. Arini berusaha menstabilkan napasnya. Aku baru saja diusir dari Adoria Jewelers." "Diusir? Kamu? Itu kan toko langgananmu. Pasti ada kesalahpahaman. Kamu sudah bilang ke manajernya?" Maya bertanya bertubi-tubi, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Bukan kesalahpahaman, Mei. Ada wanita yang mengusirku. Wanita itu, namanya Karina. Dia karyawan di kantor Bima." Arini mulai menceritakan secara rinci setiap detik kejadian di toko perhiasan. Bagaimana Karina yang berlagak seperti pemilik, mengusirnya dengan kata-kata kasar dan merendahkan, dan klaim Karina tentang menjadi calon pemilik Adoria. Hening sejenak di ujung telepon. Maya terdiam, mencerna cerita Arini. "Karina? Karyawan Bima? Ini benar-benar aneh. Rin, maksudku, kenapa dia bisa punya kekuasaan seperti itu di Adoria? Dan kenapa dia berani melakukan itu padamu?" "Itu yang aku pikirkan, Mei. Ada yang tidak beres. Bima sering pulang terlambat, ponselnya selalu terkunci, dan aku pernah dengar dia menyebut nama Karin di telepon. Aku mencoba menepisnya, tapi sekarang aku merasa semua itu saling berhubungan." Air mata Arini semakin deras. "Aku takut, Mei. Aku takut Bima selingkuh." Suara Maya terdengar serius kali ini, penuh kekhawatiran yang tulus. "Rini, dengarkan aku baik-baik. Kamu harus tenang dulu. Jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat, tapi jangan juga mengabaikan firasatmu. Ini memang sangat mencurigakan. Lalu aku harus bagaimana, Mei? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hatiku sakit sekali membayangkan kemungkinan itu." Arini merasa putus asa. Oke, dengarkan saranku," kata Maya, suaranya tegas namun menenangkan. "Pertama, kamu jangan konfront Bima dulu. Kita butuh bukti yang kuat. Kalau tidak, dia bisa saja mengelak dan memutarbalikkan fakta. Kedua, kamu harus menyelidiki lebih lanjut tentang Karina.
Menyelidiki Karina? Bagaimana caranya? Kamu tahu kan dia bekerja di bagian mana di Pramudia Group? Coba cari tahu profilnya, latar belakangnya. Apakah dia punya koneksi dengan Adoria Jewelers? Lalu, kamu juga harus lebih perhatikan Bima. Perhatikan kebiasaan barunya, ponselnya. Intinya, kita harus kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Maya berpikir sejenak. Aku bisa membantumu mencari tahu tentang Karina dari jaringanku. Aku punya beberapa kenalan di bagian HRD Pramudia Group. Mungkin mereka bisa memberikan informasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Kamu mau membantuku? Mata Arini berkaca-kaca, terharu atas kesediaan sahabatnya. Tentu saja, Arini. Kita ini sahabat. Aku akan selalu ada untukmu. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Ini bisa jadi situasi yang sangat sensitif. Jangan sampai kamu malah terluka lebih dalam jika terburu-buru. Maya menambahkan peringatan, dan yang paling penting, siapkan dirimu untuk segala kemungkinan. Terkadang, kebenaran itu memang pahit, Rin. Kata-kata Maya bagaikan siraman air dingin yang menyadarkan Arini. Ya, Maya benar. Ia tidak bisa bertindak gegabah. Hati yang hancur karena curiga lebih baik daripada hancur karena kenyataan yang tak terduga. Ia harus kuat. Demi dirinya, demi masa depan pernikahannya. Setelah berbicara dengan Maya, Arini merasa sedikit lebih lega, meskipun hatinya masih berat. Ia memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan, otaknya terus memutar ulang semua keanehan Bima dan insiden di toko perhiasan. Ponsel Bima. Itu kuncinya. Jika Bima menyembunyikan sesuatu, pasti ada jejaknya di sana. Malam harinya, Bima pulang seperti biasa, jauh di atas jam 9 malam. Ia tampak lelah, namun berusaha tersenyum pada Arini. Maaf, sayang, rapatnya molor lagi, katanya sambil melepas jas. Arini hanya mengangguk, mencoba tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Ia mengamati Bima. Saat Bima meletakkan jasnya di sofa, ia juga meletakkan ponselnya, masih dalam posisi layar terbalik. Sebuah kebiasaan baru yang sangat mencurigakan. Arini menghidangkan makan malam yang sudah ia siapkan, mencoba bersikap sealami mungkin. Ia bahkan mencoba membuka percakapan ringan tentang pekerjaan Bima, tentang proyek dengan klien Singapura itu. Bima menjawab dengan detail yang cukup meyakinkan, namun Arini bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik setiap kata. Tatapan matanya kadang melarikan diri, tidak sepenuhnya menatap Arini. Setelah makan malam, saat Bima pergi ke kamar mandi, Arini dengan cepat mendekati sofa. Tangannya gemetar saat ia menyentuh ponsel Bima. Ia ingin sekali membukanya, memeriksa setiap pesan, setiap riwayat panggilan. Namun, ponsel itu terkunci dengan kode sandi. Ia mencoba menebaknya, tanggal pernikahan mereka, tanggal ulang tahun Bima, tanggal ulang tahun Arini, tidak ada yang berhasil. Arini menghela napas panjang, kekecewaan merayapi dirinya. Kunci sandi itu seolah menjadi dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Bima tidak pernah menggunakan kunci sandi sebelumnya. Atau setidaknya, ia tidak pernah menyembunyikannya dari Arini. Ketika Bima keluar dari kamar mandi, ia melihat Arini berdiri di dekat sofa. Ada apa, sayang? Mencari remote TV? Tanyanya santai, namun matanya melirik sekilas ke arah ponselnya di sofa. Tidak, aku hanya mencari majalah. Arini berbohong, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Ia menarik napas dalam-dalam. Tekadnya semakin bulat. Ia tidak akan menyerah sampai kebenaran terungkap. Demi keutuhan pernikahannya, atau demi melepaskan dirinya dari belenggu keraguan ini. Malam itu, Arini tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan Karina, suara sinisnya, dan raut wajah Bima yang mencurigakan, semua itu berputar-putar di benaknya. Nasihat Maya terus terngiang. Berhati-hati, selidiki lebih lanjut, siapkan diri untuk segala kemungkinan. Arini tahu, ini adalah awal dari sebuah perjuangan. Malam itu, setelah Bima tertidur pulas di sampingnya, Arini masih terjaga. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, namun pikirannya terang benderang dengan serpihan-serpihan kecurigaan yang saling bertautan. Nasihat Maya untuk mencari bukti yang kuat terngiang-ngiang di benaknya. Ponsel Bima itu adalah pintu utama menuju kebenaran. Pagi harinya, saat Bima sudah berangkat kerja, Arini segera memulai penyelidikannya. Ia tidak bisa lagi menunda. Ketidakpastian ini terasa mencekik. Pertama, ia mencari informasi dasar tentang Karina. Menggunakan koneksi profesionalnya, Arini mencoba mencari profil Karina di LinkedIn. Nama Karina adalah nama yang cukup umum, namun ia mencoba menyaring berdasarkan tempat kerja, Pramudia Group.
Hasilnya, ia menemukan beberapa profil. Namun hanya satu yang sesuai dengan deskripsi wanita arogan di toko perhiasan itu. Karina Putri, seorang marketing eksekutif di Pramudia Group, berusia sekitar 28 tahun, dengan riwayat pekerjaan yang tidak begitu mencolok. Tidak ada petunjuk apapun tentang koneksinya dengan Adoria Jewelers. Ini semakin membuat Arini bingung dan penasaran. Bagaimana bisa seorang marketing eksekutif biasa bertingkah seperti pemilik di toko perhiasan sekelas Adoria? Arini kemudian beralih ke cara yang lebih berisiko, namun dirasa perlu. Dengan hati-hati, ia memeriksa laptop Bima. Ia tahu Bima sering login ke berbagai akun dari laptop kantornya. Beruntung, Bima seringkali lupa logout dari beberapa situs penting. Arini mencoba membuka riwayat penelusuran internet Bima, namun ia mendapati bahwa riwayat penelusuran rutin dibersihkan. Sama seperti ponselnya, Bima seolah sengaja menyembunyikan jejak digitalnya. Kekecewaan sempat merayapi Arini, namun ia tidak menyerah. Ia tahu Bima seringkali menelepon seseorang saat Arini sedang mandi atau tidur. Ia ingat kata Maya, perhatikan kebiasaan barunya, ponselnya. Arini memutar otak. Bagaimana cara memeriksa riwayat panggilan Bima tanpa harus membuka ponselnya yang terkunci? Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya. Bima menggunakan nomor pascabayar dengan tagihan yang dikirimkan secara elektronik ke emailnya setiap bulan. Arini memiliki akses ke email pribadi Bima, yang juga terhubung dengan tagihan-tagihan rumah tangga. Dengan jantung berdebar kencang, ia membuka folder tagihan di email Bima. Di sana, terselip file PDF tagihan bulanan dari provider telekomunikasi Bima. Dengan tangan gemetar, Arini membuka file tersebut. Ia menggulirkan halaman demi halaman, memindai daftar panjang nomor panggilan masuk dan keluar. Dan di sana, di antara puluhan nomor klien dan rekan kerja Bima, Arini menemukan beberapa nomor yang tidak dikenal, yang sangat sering muncul. Frekuensi panggilannya sangat tinggi, terutama pada malam hari atau di jam-jam Bima sering pulang terlambat. Beberapa nomor bahkan menunjukkan durasi panggilan yang cukup panjang. Arini menuliskan nomor-nomor itu di sebuah notes kecil. Firasatnya semakin kuat. Salah satu nomor tersebut, ia yakin, adalah nomor Karina. Tapi ia butuh bukti yang lebih konkret. Hanya nomor telepon saja tidak akan cukup. Pagi berikutnya, Arini memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani. Ia menghubungi seorang kenalan lama, Pak Rahmat, satpam senior di gedung kantor Pramudia Group. Pak Rahmat sudah bekerja di sana sejak Bima masih kecil, dan ia memiliki hubungan baik dengan Arini, yang sering membawakan kue atau makanan ringan untuk para satpam. Pak Rahmat, selamat pagi, sapa Arini melalui telepon, mencoba terdengar sesantai mungkin. Selamat pagi, Bu Arini. Wah, tumben sekali menelpon. Ada apa, Bu? Suara Pak Rahmat terdengar ramah. Begini, Pak Rahmat, saya ingin minta tolong sedikit. Saya kemarin kehilangan salah satu dokumen penting saya di kantor Bima. Saya ingat terakhir kali saya letakkan di mobil Bima saat saya menjemputnya beberapa hari yang lalu. Bisakah Bapak bantu saya periksa rekaman CCTV di area parkiran kantor, terutama di sekitar mobil Bima, beberapa hari terakhir ini? Arini merangkai alasan yang meyakinkan. Ia tahu ini adalah kebohongan, namun ia harus melakukannya. Oh, tentu saja, Bu Arini. Nanti saya bantu cek. Untuk tanggal berapa saja, Bu? Dan sekitar jam berapa? Pak Rahmat tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Arini memberikan rentang tanggal yang ia curigai, terutama tanggal-tanggal di mana Bima pulang sangat terlambat, dan juga tanggal saat Bima mengaku pergi ke Bali. Kalau bisa, sekitar sore hingga malam hari, Pak. Mungkin saya lupa meletakkannya di dalam mobil saat itu. Baik, Bu. Nanti setelah jam makan siang, saya akan coba periksa. Nanti saya kabari kalau sudah ada hasilnya. Arini mengucapkan terima kasih. Napasnya lega bercampur tegang. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Setiap menit terasa seperti jam. Sore harinya, tepat ketika Arini hendak beranjak dari mejanya di Innovated Solutions, ponselnya berdering. Nama Pak Rahmat muncul di layar. Jantung Arini berdebar kencang. Ia segera mengangkat panggilan itu, tangannya sedikit bergetar. Halo, Pak Rahmat? Ada apa? Sudah ada hasilnya? Tanya Arini, suaranya berusaha tenang. Sudah, Bu Arini. Saya sudah periksa rekaman CCTV-nya. Ibu Arini yakin dokumennya hilang di mobil Bima? Nada suara Pak Rahmat terdengar sedikit ragu, bahkan cenderung aneh. Memangnya kenapa, Pak? Arini mulai merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Begini, Bu, saya menemukan sesuatu yang mungkin Ibu perlu lihat sendiri. Saya tidak bisa menceritakannya lewat telepon. Bisakah Ibu datang ke pos keamanan sekarang?
Permintaan Pak Rahmat itu bagai petir di siang bolong. Perasaan Arini langsung tidak enak. Pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar dan buruk dari sekadar dokumen yang hilang. Baik, Pak Rahmat. Saya akan segera ke sana. Dengan tangan dingin dan kaki yang terasa lemas, Arini menyambar tasnya dan bergegas keluar. Ia memacu mobilnya secepat mungkin menuju gedung Pramudia Group. Sepanjang perjalanan, skenario terburuk terus berkelebat di benaknya. Setibanya di pos keamanan, Pak Rahmat sudah menunggu. Wajahnya terlihat prihatin, tatapannya penuh rasa tidak enak. Mari, Bu Arini. Silakan masuk. Pak Rahmat mengarahkan Arini ke sebuah monitor besar yang menampilkan rekaman CCTV area parkiran. Ia memutar ulang rekaman pada tanggal dan jam yang Arini minta. Dan kemudian, di layar monitor, dunia Arini hancur berkeping-keping. Ia melihat mobil Mercedes-Benz hitam milik Bima terparkir di sudut yang agak tersembunyi. Lalu, pintu penumpang terbuka, dan Karina keluar dari sana. Wanita itu tidak sendiri. Beberapa detik kemudian, Bima muncul dari sisi pengemudi. Adegan selanjutnya membuat napas Arini tercekat di tenggorokan. Bima mendekati Karina, merangkul pinggangnya, dan mencium bibirnya. Ciuman itu bukan ciuman singkat perpisahan, melainkan ciuman yang dalam, penuh gairah, yang berlangsung selama beberapa detik. Setelah itu, mereka berpelukan erat, Bima mengelus rambut Karina, dan Karina bersandar manja di dada Bima. Mereka tertawa, bisik-bisik, terlihat begitu intim dan mesra. Mereka bahkan tidak mencoba menyembunyikan kemesraan mereka di dalam mobil, di parkiran kantor. Arini melihat Bima mencubit pipi Karina, dan Karina menampar pelan lengan Bima dengan manja, kemudian mereka tertawa bersama lagi. Keduanya terlihat sangat bahagia, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Adegan itu terus berulang di tanggal-tanggal berbeda, bahkan termasuk tanggal saat Bima mengaku pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Ternyata, Bima tidak pergi ke Bali sendirian. Rekaman menunjukkan Bima dan Karina memasuki mobil bersama, dengan koper yang jelas menandakan mereka akan bepergian. Pramudia Group. Detik-detik itu terasa seperti keabadian, setiap adegan mesra Bima dan Karina terukir tajam di benaknya, mengulangi diri dalam lingkaran tanpa henti. Rasa sakit itu begitu dalam, begitu perih, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga hancur. Pak Rahmat, dengan wajah prihatin, memberinya segelas air putih, namun Arini bahkan tak mampu meraihnya. Pandangannya kosong, menatap layar yang kini hanya menampilkan rekaman kosong parkiran. Bu Arini, apakah ibu baik-baik saja? Suara Pak Rahmat terdengar samar, seperti bergema dari kejauhan. Arini tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, kemudian menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan kembali kepingan-kepingan dirinya yang berserakan. Tidak, ia tidak baik-baik saja. Ia hancur. Namun, di tengah kehancuran itu, sebuah tekad membara muncul. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ia harus menghadapi Bima. Sekarang, dengan langkah gontai namun penuh amarah yang terpendam, Arini meninggalkan pos keamanan. Ia menolak tawaran Pak Rahmat untuk diantar pulang. Ia ingin sendiri, menenangkan badai di dalam dadanya sebelum ia melepaskannya pada Bima. Di dalam mobil, ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion, mata sembab, pipi pucat, dan bibir yang bergetar. Wajah itu bukan wajah Arini yang biasa. Ini adalah wajah seorang wanita yang baru saja menyaksikan dunia indahnya runtuh. Arini memacu mobilnya pulang, melewati kemacetan sore dengan pikiran kalut. Setiap lampu merah terasa seperti penghalang, setiap klakson mobil terasa memekakan telinga. Setibanya di rumah, ia mengunci diri di kamar. Ia tahu Bima akan pulang sebentar lagi. Ia butuh waktu untuk merangkai kata, menyusun strategi untuk konfrontasi yang tak terhindarkan ini. Arini mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak akan menangis di depan Bima. Ia akan kuat. Tak lama kemudian, suara mobil Bima terdengar masuk ke garasi. Detak jantung Arini semakin cepat. Pintu depan terbuka, kemudian terdengar suara langkah Bima yang masuk ke dalam rumah. "Sayang, aku pulang," seru Bima, suaranya ceria seperti biasa. Ia pasti tidak tahu apa yang sedang menantinya. Arini menarik napas terakhir, meneguhkan hati. Ia melangkah keluar dari kamar, menuju ruang keluarga. Bima sudah duduk di sofa, melepas jasnya, ponselnya sudah di tangan. Tentu saja. Ia mendongak saat melihat Arini. "Tumben sudah rapi. Sayang, aku kira kamu masih di kantor," sapa Bima, senyumnya mengembang. Ia sama sekali tidak melihat badai yang akan datang. Arini tidak membalas senyum itu. Wajahnya datar, matanya menatap tajam ke arah Bima. Tatapan Arini membuat senyum di wajah Bima perlahan memudar.
Sebuah firasat buruk mulai merayapi Bima. Ada apa, Arini? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Bima bertanya, suaranya sedikit ragu. Arini tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengulurkan ponselnya, layar menampilkan tangkapan layar rekaman CCTV yang diambil Pak Rahmat untuknya. Bima dan Karina bermesraan di dalam mobil di parkiran kantor. Gambar itu jelas, tak terbantahkan. Melihat gambar di ponsel Arini, wajah Bima langsung memucat. Matanya melebar, tubuhnya menegang. Ponsel yang tadinya digenggamannya nyaris saja terjatuh. Ia terdiam, kaku, seolah tertangkap basah dalam sebuah kejahatan. Ini apa, Bima? Suara Arini terdengar dingin, penuh amarah yang membeku. Ia tidak berteriak, tidak menangis, justru nada datar itu yang membuat Bima bergidik. Bima tergagap. Arini, ini tidak seperti yang kamu kira. Ia mencoba mengelak, mencoba mencari alasan. Ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan. Kesalahpahaman? Arini melangkah mendekat, matanya berkilat marah. Kesalahpahaman bagaimana, Bima? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Di rekaman CCTV. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku buta? Suara Arini mulai meninggi, amarah yang tertahan akhirnya meledak. Tidak, sayang. Dengarkan aku. Bima berusaha meraih tangan Arini, namun Arini menepisnya kasar. Dengarkan apa lagi, Bima? Dengar kebohonganmu lagi? Dengar alasan konyolmu lagi? Kau bilang ada rapat dengan klien, tapi kau bermesraan dengan wanita lain. Kau bilang pergi keluar kota untuk bisnis, padahal kau bersamanya. Dengan wanita bernama Karina itu. Wanita yang berani mengusirku dari toko perhiasan langgananku. Arini tak bisa lagi menahan isak tangisnya. Air mata panas mulai membasahi pipinya lagi. Bima terdiam, tertunduk. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya. Bukti yang Arini miliki terlalu kuat. Ia merasa terpukul, tertangkap basah, dan malu. Wajahnya merah padam. Arini, aku minta maaf. Ucap Bima lirih, suaranya bergetar. Ia mengangkat wajahnya, menatap Arini dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Menyesal? Arini tertawa miris. Mudah sekali kau mengucapkan itu. Kau tahu, Bima, hari ini, aku pergi ke Adoria untuk mencari hadiah peringatan pernikahan kita yang ke-10. Aku ingin memberimu kejutan. Tapi yang kudapatkan justru penghinaan dari wanita simpananmu itu. Apa itu yang kau sebut, penyesalan? Bima hanya bisa menunduk lagi, merasa begitu kecil di hadapan Arini yang terluka. Aku tahu, aku pantas menerima ini. Aku pantas menerima semua kemarahanmu. Aku tidak akan mengelak lagi. Ya, aku berselingkuh dengan Karina. Pengakuan itu, meskipun sudah Arini duga, tetap saja bagaikan belati yang menusuk ulu hatinya. Air mata Arini semakin deras. Perihnya tak tertahankan. Kenapa, Bima? Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa kurangnya aku? Aku selalu mencintaimu, mendukungmu, membangun mimpi ini bersamamu. Apa yang kurang dariku? Arini berteriak, suaranya pecah. Tidak ada yang kurang darimu, Arini. Sama sekali tidak ada. Bima mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Kamu sempurna. Kamu adalah istri yang luar biasa. Ini bukan salahmu. Ini kesalahanku. Aku hilaf. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Aku kesepian, Arini. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku tahu itu bukan alasan, tapi... Kesepian? Jadi kau mencari kesepian di pelukan wanita lain? Sementara aku, setiap malam, menunggumu pulang, menyiapkan makan malam, mengkhawatirkanmu, berharap kita bisa menghabiskan waktu bersama. Kau pikir aku tidak sibuk? Kau pikir membangun perusahaan ini mudah? Aku melakukan semua ini juga demi masa depan kita, Bima. Arini merasa jijik dengan alasan Bima. Ia telah mengorbankan begitu banyak hal demi karir dan rumah tangga mereka. Namun Bima justru mengkhianatinya dengan alasan klise seperti itu. Aku tahu aku bodoh. Aku minta maaf. Aku berjanji, aku akan mengakhiri semuanya dengan Karina. Aku akan berubah. Tolong, Arini, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bima merangkak mendekati Arini, berusaha memegang kakinya, memohon ampun. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku akan buktikan bahwa aku layak untukmu. Arini mundur satu langkah,
menghindari sentuhan Bima. Ia melihat Bima, yang selama ini adalah dunianya, memohon di kakinya. Hatinya terpilin. Di satu sisi, ia masih mencintai Bima. 10 tahun kebersamaan, kenangan indah yang tak terhitung jumlahnya, semua itu tidak bisa dihapus begitu saja. Ia membayangkan hidup tanpa Bima, rasanya kosong dan hampa. Tapi di sisi lain, pengkhianatan ini terlalu menyakitkan, terlalu dalam lukanya. Bagaimana ia bisa mempercayai Bima lagi setelah semua kebohongan ini? Bagaimana ia bisa hidup dengan bayangan Bima dan Karina bermesraan, terekam jelas di otaknya? Malam itu, di dalam kamar yang terkunci, Arini tidak menangis lagi. Air matanya telah kering, berganti dengan tekad baja yang membara di dalam hatinya. Ia memejamkan mata, membiarkan gambaran Bima dan Karina bermesraan berputar di kepalanya. Rasa sakit itu masih ada, menusuk-nusuk, namun kini ada sesuatu yang lebih kuat, kemarahan dan keinginan untuk membalas. Bukan balas dendam yang membabi buta, melainkan balasan setimpal yang akan membuat mereka berdua mengerti konsekuensi dari perbuatan mereka. Terutama Karina. Wanita itu tidak hanya mencuri kebahagiaan rumah tangganya, tapi juga berani menghina dan merendahkannya di depan umum. Arini tidak akan membiarkan itu. Tidak akan. Ia adalah Arini, CEO Innovated Solutions, seorang wanita yang membangun kerajaannya sendiri dari nol. Ia juga adalah istri Bima Pramudia, dan ironisnya, ia adalah pemegang saham utama di Pramudia Group, sebuah fakta yang Bima sendiri sering lupakan, atau mungkin sengaja ia abaikan dalam kesuksesannya. Ayah Arini, seorang konglomerat di bidang pertambangan, telah menanamkan saham mayoritas atas nama Arini di Pramudia Group sebagai hadiah pernikahan mereka. Ia ingin memastikan putrinya memiliki kekuatan dan jaminan masa depan, terlepas dari apapun yang terjadi. Kekuatan itu, yang selama ini tersimpan, kini akan Arini gunakan. Arini membuka laptopnya. Ia membuka laporan keuangan Pramudia Group yang rutin dikirimkan kepadanya sebagai pemegang saham. Ia mencari-cari nama Karina Putri dalam daftar karyawan, mencari posisinya, gajinya. Ia melihat riwayat kinerjanya yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Lalu, bagaimana bisa Karina begitu berlagak di Adoria Jewelers? Apa hubungan Adoria dengan Pramudia Group? Arini akan mencari tahu. Ia akan mencabut akar permasalahan ini sampai ke dasar. Keesokan paginya, Arini tidak menunjukkan tanda-tanda patah hati di wajahnya. Ia mengenakan powersuit berwarna abu-abu gelap, rambutnya dicepol rapi, dan wajahnya dipulas make-up tipis yang menyembunyikan mata sembabnya. Ia terlihat tenang, bahkan dingin. Kontras dengan Bima, yang terlihat berantakan dengan mata merah dan wajah pucat, seolah tidak tidur semalaman. Bima mencoba berbicara dengannya di meja makan, memohon maaf lagi. Arini hanya menatapnya kosong, tanpa ekspresi. Kita akan bicara nanti malam, ujar Arini datar, suaranya tak menunjukkan emosi. Sekarang, aku harus ke kantor. Bima terdiam. Ia tahu, tatapan mata Arini pagi ini adalah tatapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia melihat sosok Arini yang berbeda, sosok yang kuat dan tegas, bukan Arini yang lembut dan penuh cinta seperti biasanya. Rasa takut mulai merayapi Bima. Ia tahu ia telah berbuat salah besar. Arini tidak pergi ke Innovated Solutions pagi itu. Tujuannya adalah Pramudia Group. Ia masuk ke gedung yang megah itu dengan langkah pasti, melewati lobi yang ramai. Para karyawan, yang mengenalnya sebagai istri CEO, menyapanya dengan hormat. Arini hanya membalas dengan anggukan singkat. Ia langsung menuju ke ruang rapat utama. Ia sudah menghubungi sekretaris Bima, Miss Wulan, dan meminta untuk menjadwalkan rapat darurat direksi dan kepala departemen. Miss Wulan, yang terkejut dengan permintaan mendadak itu, segera mengaturnya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, ruang rapat sudah terisi oleh para petinggi Pramudia Group, termasuk Bima, yang tampak bingung dan sedikit cemas. Bima duduk di ujung meja, menatap Arini yang duduk di kursi utama, seolah dialah yang memimpin rapat. Arini, ada apa ini? Kenapa ada rapat mendadak? Bisik Bima. Arini tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, ke arah para direktur dan kepala departemen yang duduk di hadapannya. Ekspresinya tanpa celah, namun aura dingin terpancar kuat darinya. Selamat pagi, semuanya. Arini memulai, suaranya jernih dan berwibawa, mengisi ruang rapat yang sunyi. Saya meminta rapat darurat ini karena ada hal penting yang harus segera kita bahas dan putuskan. Ia menarik napas. Mengenai reputasi dan integritas perusahaan kita. Semua mata tertuju pada Arini. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bima terlihat semakin gelisah. Beberapa waktu yang lalu, lanjut Arini, suaranya sedikit meninggi,
Saya mendapatkan laporan mengenai perilaku tidak etis dan tidak profesional yang dilakukan oleh salah satu karyawan kita. Perilaku ini tidak hanya merusak citra karyawan itu sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik Pramudia Group. Arini mengamati ekspresi di ruangan itu. Beberapa direktur tampak tegang, termasuk Bima. Saya memiliki bukti yang sangat kuat mengenai hal ini. Bukti yang tidak bisa dibantah, kata Arini, matanya menatap tajam ke arah Bima. Dan karena saya adalah pemegang saham utama di perusahaan ini, saya memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga nama baik Pramudia Group. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Karina masuk dengan tergesa-gesa, terengah-engah. Ia mengenakan gaun yang lebih sederhana, namun wajahnya masih terlihat angkuh. Ia datang karena mendapat panggilan mendadak dari Miss Wulan untuk rapat direksi. Karina tidak menyadari jebakan yang Arini pasang untuknya. Ia tersenyum tipis, matanya melirik ke arah Bima sejenak. Namun senyumnya langsung pudar saat melihat tatapan dingin Arini. Maaf saya terlambat, kata Karina, mencoba tersenyum pada Bima, namun Bima hanya membuang muka. Arini menatap Karina dengan sorot mata yang membakar. Bagus, Nona Karina. Anda datang tepat waktu. Arini berdiri, memegang remote control proyektor. Gambar di layar tiba-tiba berubah, menampilkan foto profil Karina dari database perusahaan. Saudara dan saudari sekalian, izinkan saya memperkenalkan saudari Karina Putri, marketing eksekutif di perusahaan kita. Karina tersenyum, merasa di atas angin karena namanya disebut di depan direksi. Namun, senyumnya langsung menghilang saat Arini berbicara lagi. Nona Karina Putri, pada hari kemarin, Anda telah melakukan tindakan yang sangat tidak profesional. Anda telah mempermalukan seorang pelanggan setia Adoria Jewelers, bahkan mengusirnya dari toko, dengan alasan yang tidak berdasar. Apakah Anda bisa menjelaskan tindakan Anda ini? Suara Arini lantang dan jelas. Karina terkejut. Wajahnya memucat. Ia melirik ke arah Bima, mencari bantuan, namun Bima hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Saya tidak mengerti, Bu Arini. Saya tidak tahu apa yang Ibu bicarakan. Karina mencoba mengelak, Arini mendengus sinis. Ia menekan tombol pada remote. Gambar di layar proyektor kini menampilkan rekaman CCTV dari Adoria Jewelers. Jelas terlihat Karina sedang memarahi Arini, menunjuk-nunjuk ke arah pintu, dan kemudian Arini yang keluar dari toko dengan wajah terluka. Anda akan mengelak lagi setelah melihat ini, Nona Karina? Para direktur di ruangan itu mulai berbisik-bisik, menatap Karina dengan tatapan menghakimi. Karina menelan ludah, tubuhnya gemetar. Dan bukan hanya itu, lanjut Arini, suaranya kini semakin tajam, menusuk hingga ke tulang. Ia menekan tombol lagi. Kali ini, layar menampilkan rangkaian foto tangkapan layar dari rekaman CCTV di parkiran kantor Pramudia Group. Foto-foto Bima dan Karina bermesraan, berciuman, berpelukan, terlihat sangat jelas. Bahkan ada foto mereka berdua masuk ke mobil dengan koper. Seluruh ruang rapat hening, suara napas pun terdengar jelas. Bima terbelalak, wajahnya pucat pasi, menatap Arini tak percaya. Karina terpaku, matanya melebar, mulutnya ternganga. Ia tidak menyangka Arini akan sejauh ini. Dan ini, Arini menunjuk layar dengan jari telunjuknya, adalah bukti bagaimana Nona Karina Putri telah merusak reputasi perusahaan ini. Arini melangkah keluar dari ruang rapat direksi Pramudia Group dengan kepala tegak, namun langkahnya terasa berat. Di balik ketegasan yang ia tunjukkan di depan umum, hatinya menjerit kesakitan. Ia telah berhasil memecat Karina, memberikan balasan setimpal atas penghinaan dan pengkhianatan yang telah wanita itu lakukan. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Api kemarahan yang membara di dadanya sedikit mereda, digantikan oleh awan kelabu kesedihan dan kepedihan yang mendalam. Ia telah mencabut duri yang menusuknya, tapi luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Bima mengejar Arini begitu ia keluar dari ruang rapat. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh kepanikan dan kemarahan. Arini, apa-apaan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Suara Bima terdengar parau, tercekik antara rasa malu dan amarah. Ia tidak bisa menerima istrinya melakukan tindakan sejauh itu di depan semua petinggi perusahaannya. Arini berhenti di tengah koridor, membalikkan badan. Tatapan matanya setajam belati, menusuk Bima hingga ke ulu hati. Kenapa aku melakukan ini? Kau masih bertanya kenapa, Bima? Suara Arini rendah namun penuh tekanan. Wanita itu, yang kau peluk dan cium di parkiran kantormu sendiri, wanita itu yang menghinaku di depan umum. Wanita itu yang kau jadikan selingkuhanmu saat aku sibuk membangun masa depan kita. Dan kau bertanya kenapa? Bima terdiam, tidak mampu membantah.
Ia tahu ia salah, ia tahu ia pantas menerima kemarahan Arini. Namun, rasa malu karena dipermalukan di depan rekan-rekan kerjanya membuat egonya terluka parah. Tapi, Arini, ini masalah rumah tangga kita. Kenapa harus dibawa ke kantor? Kenapa harus dipermalukan seperti ini? Rumah tangga kita? Arini tertawa hambar. Kau yang pertama kali membawa masalah ini ke lingkup profesional. Bima. Kau yang melibatkan karyawanku di perusahaanmu dalam skandal perselingkuhan. Kau yang membiarkan wanita simpananmu itu merajalela, bahkan berani menghinaku. Ini bukan hanya masalah rumah tangga, Bima. Ini masalah integritas, etika, dan harga diri. Arini menatap Bima dengan jijik. Dan kau pantas mendapatkannya. Lebih dari itu. Tanpa menunggu jawaban Bima, Arini berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Bima yang terdiam kaku di tengah koridor, menjadi tontonan bisikan-bisikan karyawan yang lewat. Setibanya di rumah, ketegangan langsung menyelimuti setiap sudut. Suasana terasa dingin dan hampa, seolah semua kehangatan telah direnggut paksa. Bima pulang larut malam, tak lama setelah Arini. Ia mencoba mendekati Arini, memohon untuk bicara. Namun Arini menolak, mengurung diri di kamar, tidak ingin berbagi ranjang dengan pria yang telah mengkhianatinya. Malam itu dan beberapa malam berikutnya, mereka tidur terpisah. Arini di kamar utama, Bima di kamar tamu. Rumah mewah itu terasa seperti penjara, penuh dengan kebisuan yang memekakan telinga dan tatapan mata yang saling menghindar. Bima mencoba berbagai cara untuk berbaikan, mengirimkan bunga, menyiapkan sarapan, mencoba memulai percakapan ringan. Namun, Arini menolaknya. Luka itu terlalu dalam, amarah itu masih terlalu panas. Arini, kita harus bicara. Bima akhirnya memberanikan diri suatu malam, saat Arini sedang membaca buku di ruang keluarga. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Arini menutup bukunya dengan pelan, meletakkannya di meja kopi. Matanya menatap Bima datar. Mau bicara apa lagi, Bima? Mau menjelaskan kebohongan apa lagi? Aku tahu aku salah, Arini. Aku tahu aku sangat jahat padamu. Bima mendekat, duduk di sofa di seberang Arini. Aku tidak meminta kamu langsung memaafkanku. Tapi kita harus membicarakan masa depan kita. Masa depan pernikahan ini. Arini menghela napas panjang. Ia tahu Bima benar. Mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketegangan seperti ini. Diskusi berat itu harus dilakukan, seberapapun sakitnya. Baiklah, kata Arini, suaranya tenang, namun ada getaran di sana. Aku akan mendengarkan. Tapi jangan harap aku akan langsung memaafkanmu. Bima mengangguk. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan Karina. Aku sudah memblokir semua kontaknya. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apa yang membuatmu percaya aku akan mempercayaimu lagi, Bima? Arini bertanya, tatapannya menantang. Setelah semua kebohongan itu, semua pengkhianatan itu, bagaimana aku bisa hidup dengan bayanganmu dan Karina, setiap kali aku melihatmu? Bima menunduk. Aku tahu itu akan sulit. Tapi aku siap melakukan apapun. Aku akan membuktikan diriku. Aku akan pergi ke konselor pernikahan jika kamu mau. Aku akan melakukan apapun untuk menyelamatkan pernikahan kita. Kata-kata Bima, menyelamatkan pernikahan kita, menggantung di udara. Arini menatap cincin pernikahan di jarinya, yang kini terasa begitu berat. Ia mencintai Bima, itu tidak bisa dipungkiri. 10 tahun kenangan indah, impian yang mereka bangun bersama, semua itu terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Namun, rasa sakit itu begitu kuat, pengkhianatan itu begitu nyata. Aku butuh waktu, Bima, ujar Arini lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Luka ini terlalu dalam. Aku akan memberimu waktu. Berapapun waktu yang kamu butuhkan. Bima berjanji, matanya memohon. Aku tidak akan memaksamu. Tapi tolong, jangan menyerah pada kita. Malam itu, diskusi mereka berlangsung hingga larut. Arini mengungkapkan semua rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan yang ia pendam. Bima mendengarkan dengan sabar, menundukkan kepala, menerima setiap pukulan kata-kata Arini tanpa membantah. Ia tahu ia pantas menerimanya. Setelah Bima pergi ke kamar tamu, Arini merasa sedikit lebih lega karena telah mengungkapkan perasaannya. Namun, dilema itu masih ada. Ia tidak ingin menyerah begitu saja, namun ia juga tidak yakin apakah ia memiliki kekuatan untuk memperbaiki hati yang telah hancur. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk mencari nasihat dari orang tuanya. Ibunya, Buati,
adalah seorang wanita bijaksana yang selalu menjadi tempat Arini berkeluh kesah. Ayahnya, Pak Ardi, meskipun seorang pebisnis ulung, selalu mengutamakan kebahagiaan putrinya. Arini tahu, mereka akan memberikan nasihat terbaik. Ia mendatangi rumah orang tuanya yang asri di kawasan perbukitan. Aroma melati menyambutnya di halaman depan. Ibunya langsung memeluknya begitu melihat wajah Arini yang sembab. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat tidak baik-baik saja," kata Buati lembut, mengelus punggung putrinya. Arini menceritakan semuanya, dari insiden di toko perhiasan hingga rekaman CCTV dan konfrontasi dengan Bima. Air mata kembali mengalir saat ia mengingat setiap detail pengkhianatan itu. Ibunya mendengarkan dengan sabar, sesekali mengusap air mata Arini. Pak Ardi, yang baru datang dari kebunnya, duduk di samping mereka, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang mendalam. "Bima berani-beraninya dia melakukan ini padamu." Pak Ardi, yang biasanya tenang, kini terlihat marah. "Ayah tidak akan membiarkannya. Kalau kamu mau cerai, ayah akan bantu kamu dengan segala cara." "Tenang, Yah," Buati menenangkan suaminya. "Kita dengarkan dulu Arini. Dia pasti sedang bingung." "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu, Yah," Arini terisak. "Aku mencintai Bima, tapi pengkhianatan ini sangat sakit. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Aku takut akan terus hidup dalam bayangan ini." Buati memegang tangan Arini erat. "Nak, pernikahan itu memang seperti pohon. Ada kalanya badai menerpa, ada kalanya hama menyerang. Yang penting, kamu berjuang untuk melindunginya. Tapi jika akarnya sudah busuk, Bu, apa gunanya dipertahankan? Belum tentu busuk, Nak. Mungkin hanya sakit. Tugasmu adalah mencoba mengobatinya." Malam-malam di rumah keluarga Pramudia terasa panjang dan dingin. Meskipun kini Bima sudah kembali tidur di kamar utama, ranjang itu terasa seperti jurang pemisah. Arini tidur membelakangi Bima, menciptakan dinding tak kasat mata di antara mereka. Luka akibat pengkhianatan itu terlalu dalam, dan meski amarahnya mulai mereda, rasa sakit dan kekecewaan masih menguasai hati Arini. Namun, di tengah keheningan yang menyiksa itu, Arini mulai melihat kesungguhan Bima. Sejak konfrontasi yang menghancurkan itu, Bima adalah pria yang berbeda. Aura angkuh dan sibuk yang dulu memancar darinya kini telah sirna, digantikan oleh raut wajah penuh penyesalan dan mata yang memohon maaf. Ia tidak lagi pulang larut malam dengan alasan rapat yang tak berujung. Setiap sore, pukul 5 tepat, mobilnya sudah terparkir di garasi. Ia akan langsung mencari Arini, tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Ponsel itu kini tergeletak begitu saja di meja. Layarnya terbuka, seolah ia tidak lagi menyembunyikan apapun. Bima mulai mencoba mendekati Arini dengan cara-cara kecil yang dulu pernah mereka lakukan. Ia akan menyiapkan sarapan untuk Arini di pagi hari, meskipun hasilnya seringkali gosong atau terlalu asin. Ia akan membawakan Arini teh hangat saat ia sedang sibuk bekerja di laptop, atau memijit bahunya yang kaku sepulang dari kantor. Ia bahkan mencoba membantu pekerjaan rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh asisten rumah tangga, meskipun hasilnya seringkali kiku. "Sayang, aku sudah siapkan air hangat untuk mandimu," ucap Bima suatu malam, wajahnya memancarkan ketulusan. "Maaf kalau suhunya kurang pas." Arini hanya mengangguk. Namun ia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Ini adalah Bima yang ia kenal dulu, Bima yang perhatian, Bima yang selalu berusaha membahagiakannya. Perlahan, dinding es di hati Arini mulai mencair, setetes demi setetes. Bima tidak hanya berusaha di rumah. Di kantor, ia juga menunjukkan perubahan signifikan. Ia lebih fokus, lebih profesional. Setelah pemecatan Karina, Bima sendiri yang secara sukarela melakukan audit internal di Departemen Karina, memastikan tidak ada lagi praktik tidak etis yang merusak perusahaan. Ia juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan para karyawan, mencoba membangun kembali kepercayaan yang sempat retak karena skandal yang melibatkannya. Suatu sore, Bima memberanikan diri. "Arini, aku sudah mencari konselor pernikahan yang bagus. Dia punya reputasi baik dan banyak membantu pasangan yang sedang bermasalah. Maukah kamu mencoba pergi denganku?" Arini menatap Bima. Ia tahu ini adalah langkah besar. Mengunjungi konselor pernikahan berarti mereka secara resmi mengakui bahwa pernikahan mereka sedang dalam masalah serius, dan mereka membutuhkan bantuan profesional untuk memperbaikinya. Ini juga berarti Bima benar-benar sungguh-sungguh ingin berubah. Setelah mempertimbangkan nasihat orang tuanya, Arini akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku akan mencoba." Pertemuan pertama mereka dengan konselor pernikahan, seorang wanita parubaya bernama Ibu Lia,
terasa canggung dan penuh ketegangan. Arini dan Bima duduk di kursi terpisah, memandang ke arah yang berbeda. Ibu Lia, dengan tenang, mendengarkan cerita mereka. Arini menceritakan semua rasa sakitnya, pengkhianatan yang ia rasakan, dan kehancuran kepercayaannya. Bima, di sisi lain, mengakui semua kesalahannya, mengungkapkan penyesalannya yang mendalam, dan alasan-alasan klise yang sempat ia sampaikan pada Arini, kini diakuinya sebagai kelemahan diri semata, bukan kesalahan Arini. Saya tahu alasan saya tidak masuk akal, Bu Lia. Saya akui saya bodoh, saya hilaf, Bima berkata, suaranya bergetar. Arini adalah wanita yang sempurna. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya saat itu. Saya janji, saya akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaannya kembali. Proses penyembuhan itu tidak mudah. Sama sekali tidak. Setiap sesi konseling terasa seperti membuka kembali luka lama. Ada saat-saat Arini merasa amarah dan rasa sakit itu kembali menguasainya, dan ia akan menyalahkan Bima. Ada saat-saat Bima merasa frustrasi karena Arini masih sulit memaafkan. Namun, Ibu Lia selalu membimbing mereka dengan sabar, memberikan mereka alat untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, dan membantu mereka memahami akar permasalahan di balik perselingkuhan itu. Bima belajar untuk lebih mendengarkan Arini, memahami kebutuhannya, dan mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, bukan mencari pelarian. Ia juga belajar untuk mengatasi rasa kesepiannya dengan mendekatkan diri pada Tuhan dan juga pada Arini, bukan mencari perhatian dari wanita lain. Arini, di sisi lain, belajar untuk perlahan-lahan membuka hatinya kembali, untuk tidak terus-menerus menahan diri dalam ketakutan. Ia belajar bahwa memaafkan bukanlah melupakan, melainkan melepaskan beban di hatinya. Suatu hari, setelah sesi konseling yang cukup intens, Arini dan Bima duduk di kafe dekat tempat praktik Ibu Lia. Arini menyeruput kopinya. Aku melihat kesungguhanmu, Bima, ujar Arini pelan, menatap suaminya. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, dan aku menghargai usahamu. Wajah Bima langsung berbinar. Ini adalah pengakuan pertama dari Arini yang ia terima setelah berbulan-bulan berjuang. Terima kasih, Arini. Itu berarti segalanya bagiku. Aku benar-benar ingin memperbaiki ini. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kita tidak akan bisa kembali seperti dulu, Bima, Arini menjawab jujur. Luka ini akan selalu ada. Tapi kita bisa membangun yang baru. Yang lebih kuat, yang lebih jujur. Bima mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku siap. Aku siap membangunnya bersamamu. Dari nol pun aku siap. Meskipun masih ada keraguan dan rasa sakit yang tersisa, Arini melihat kesungguhan yang tulus di mata Bima. Ia melihat penyesalan yang mendalam, bukan hanya penyesalan karena ketahuan, tetapi penyesalan karena telah menyakiti wanita yang ia cintai. Proses penyembuhan ini akan panjang. Ia tahu itu. Tetapi, setidaknya, kini ada harapan. Harapan bahwa mereka bisa melewati badai ini, dan keluar sebagai pasangan yang lebih kuat. Arini memutuskan untuk memberikan kesempatan. Bukan hanya untuk Bima, tetapi juga untuk dirinya sendiri, untuk pernikahannya. Ia akan mencoba memaafkan, dan mencoba untuk membangun kembali kepercayaan itu, sehelai demi sehelai, seperti menenun kain yang robek. Proses penyembuhan dalam pernikahan Arini dan Bima, meskipun perlahan, mulai menunjukkan hasil. Namun, Arini tahu bahwa ia tidak bisa hanya bergantung pada Bima. Kebahagiaannya tidak boleh lagi sepenuhnya bergantung pada orang lain, bahkan pada suaminya sendiri. Ia telah belajar pelajaran berharga dari pengkhianatan ini, bahwa ia harus fokus pada diri sendiri, pada kekuatannya, dan pada apa yang memberinya kepuasan sejati. Luka di hatinya masih ada, namun kini ia mengubahnya menjadi motivasi. Arini memutuskan untuk mencurahkan energinya lebih banyak pada Innovated Solutions, perusahaan startup teknologi miliknya yang kini semakin berkembang pesat. Ia merasa bahwa dengan mencapai kesuksesan yang lebih tinggi dalam karirnya, ia bisa menemukan kembali rasa percaya diri dan validasi diri yang sempat terguncang. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi, di kantornya yang modern dan dinamis, Arini menerima kabar baik. Perusahaannya lolos seleksi awal untuk sebuah proyek internasional yang sangat ambisius. Pengembangan platform e-commerce berskala global dengan teknologi AI tercanggih. Proyek ini akan menuntut waktu, pikiran, dan inovasi yang luar biasa. Ini adalah tantangan baru yang sangat besar, dan Arini langsung merasa antusias. Ini kesempatan emas, Ibu Arini, seru Doni, Kepala Tim Riset dan Pengembangan Innovated Solutions, dengan wajah bersemangat. Jika kita berhasil memenangkan tender ini, Innovated Solutions akan naik ke level internasional. Saya tahu, Doni,
Arini tersenyum, kilatan semangat kembali terlihat di matanya. Siapkan proposal terbaik. Kita akan berjuang habis-habisan untuk proyek ini. Meskipun jadwalnya kini menjadi sangat padat, Arini merasa lebih hidup. Ia menghabiskan berjam-jam di kantor, memimpin rapat, berdiskusi dengan timnya, dan merancang strategi. Proyek ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Di tengah kesibukan barunya, Maya, sahabat baiknya, selalu ada sebagai pendukung setia. Maya adalah jangkar bagi Arini, tempat ia bisa meluapkan segala frustrasi dan mencari semangat. Setiap kali Arini merasa lelah atau ragu, Maya selalu ada dengan kata-kata penyemangat dan motivasi yang tulus. "Bagaimana progres proyekmu, Rin?" tanya Maya suatu sore melalui video call. Maya sering menemaninya makan siang atau minum kopi, sekadar untuk mendengarkan. "Sangat menantang, Mei. Tapi aku suka tantangannya," jawab Arini, tersenyum tipis. "Rasanya aku kembali menemukan diriku yang dulu, yang ambisius dan penuh semangat." "Itu bagus, Rin," Maya tersenyum tulus. "Aku selalu tahu kamu punya potensi sebesar itu. Jangan biarkan apapun merenggut semangatmu. Termasuk masalah rumah tanggamu. Aku tahu. Aku belajar banyak dari semua ini, Mei." Arini menghela napas. "Dulu, kebahagiaanku terlalu bergantung pada Bima. Sekarang, aku sadar, kebahagiaanku adalah tanggung jawabku sendiri." Maya mengangguk setuju. "Itu inti dari segalanya. Kamu harus bahagia dengan dirimu sendiri dulu, baru kamu bisa membangun kebahagiaan bersama orang lain." Dukungan Maya tidak hanya berupa kata-kata. Ia seringkali mengirimkan makanan sehat ke kantor Arini, atau mengajak Arini pergi berbelanja untuk melepas penat, atau sekadar menemaninya berolahraga di pusat kebugaran. Kehadiran Maya adalah pengingat konstan bagi Arini bahwa ia tidak sendirian. Tentu saja, proses ini tidak selalu mulus. Ada hari-hari ketika rasa sakit akibat pengkhianatan itu kembali menghantuinya. Bayangan Bima dan Karina, tawa mereka, sentuhan mereka, terkadang muncul kembali, mengganggu konsentrasinya. Di saat-saat seperti itu, Arini akan mencari cara untuk mengalihkan pikiran. Ia akan membenamkan diri dalam pekerjaan, atau melakukan meditasi, atau berlari di taman hingga ia merasa lelah secara fisik. Ia belajar bahwa memaafkan adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Ia memaafkan Bima, bukan untuk Bima, melainkan untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melepaskan beban di hatinya. Namun, ia juga tahu bahwa melupakan adalah hal yang mustahil. Luka itu akan selalu ada, sebagai pengingat akan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Pentingnya integritas, kepercayaan, dan kekuatan diri. Arini mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia menjadi lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia belajar untuk lebih menghargai setiap momen, setiap kebahagiaan kecil. Ia menjadi lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Transformasi ini bukan hanya terlihat dari cara ia mengelola perusahaannya, tetapi juga dari cara ia membawa diri. Ada aura ketenangan dan kekuatan yang terpancar darinya, sebuah aura yang tidak pernah Bima lihat sebelumnya. Bima, yang menyaksikan perubahan Arini, merasa takjub sekaligus takut. Ia melihat Arini yang jauh lebih kuat, lebih independen, dan ia takut Arini akan meninggalkannya. Rasa takut itu justru mendorongnya untuk semakin keras membuktikan diri. Ia tidak hanya terus mengikuti sesi konseling, tetapi juga mulai mencari cara untuk mendukung karir Arini, sama seperti Arini dulu mendukungnya. Ia sering menanyakan progres proyek Arini, memberikan saran, atau sekadar mendengarkan cerita Arini tentang tantangan di kantor. Suatu malam, saat Arini sedang lembur, Bima tiba-tiba datang ke kantor Innovative Solutions, membawakan makan malam dan snack kesukaan Arini. Ia duduk di samping Arini, menemaninya bekerja. "Aku tidak ingin kamu kelelahan," katanya lembut. "Kamu sudah bekerja sangat keras." Arini menoleh, menatap Bima. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Terima kasih, Bima." Ia merasakan ada ketulusan dalam setiap tindakan Bima. Perlahan, trust issue yang ia miliki mulai mencair. Bukan berarti ia sepenuhnya percaya, namun ia melihat upaya Bima. Arini menyadari bahwa ia telah menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari yang ia kira. Ia telah melewati badai terburuk dalam hidupnya, ia telah melihat pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai, namun ia tidak hancur. Justru sebaliknya, ia bangkit. Ia menemukan kembali makna kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dan dalam dukungan orang-orang yang tulus mencintainya seperti Maya. Proyek e-commerce global Arini semakin menunjukkan kemajuan pesat. Ia berhasil memenangkan tender,
mengalahkan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Berita itu menjadi headline di berbagai media bisnis, mengangkat nama Innovated Solutions ke kancah internasional. Arini diundang menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi kisah sukses dan inspirasinya. Ia adalah ikon bagi wanita-wanita muda yang ingin berkarir dan mandiri. Di panggung-panggung itu, Arini selalu tersenyum, memancarkan aura percaya diri. Ia telah belajar memaafkan, tetapi tidak melupakan. Luka itu adalah bagian dari kisahnya, bagian dari perjalanannya yang telah membentuknya menjadi sosok yang lebih tangguh dan bijaksana. Ia adalah bukti bahwa patah hati tidak selalu berarti akhir. Terkadang, ia adalah awal dari sebuah kebangkitan yang luar biasa. Setelah kebangkitan karir Arini yang gemilang dan upaya keras Bima untuk memperbaiki diri, hubungan mereka memasuki fase yang paling krusial, masa ujian kepercayaan. Luka itu memang mulai mengering, namun bekas lukanya masih ada, mengingatkan Arini akan pengkhianatan yang pernah terjadi. Bima harus terus membuktikan dirinya, setiap hari, dalam setiap tindakan kecil, bahwa ia benar-benar telah berubah dan layak mendapatkan kepercayaan Arini kembali. Bima menyadari sepenuhnya betapa rapuhnya kepercayaan Arini. Ia tidak lagi menganggap enteng apapun. Setiap janji yang ia ucapkan, ia tepati. Setiap komitmen yang ia buat, ia penuhi. Ia tidak lagi menghilang tanpa kabar, atau pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Jika ada urusan kantor yang mendadak, ia akan menelepon Arini, menjelaskan situasinya secara detail, bahkan terkadang melakukan panggilan video untuk menunjukkan bahwa ia memang di tempat kerja. Ponselnya kini selalu terbuka, dan ia bahkan seringkali sengaja meletakkannya di dekat Arini, seolah berkata, "Silakan periksa, tidak ada yang kusembunyikan." Arini, di sisi lain, berusaha keras untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia mencoba untuk tidak lagi memeriksa setiap gerak-gerik Bima, atau menaruh curiga pada setiap panggilan teleponnya. Namun, ada momen-momen sulit ketika keraguan itu muncul kembali, seperti hantu yang menghantui. Terkadang, saat Bima pulang terlambat 5 menit dari biasanya, jantung Arini akan berdebar kencang, pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi otaknya. Ia harus berjuang melawan dirinya sendiri, melawan traumanya. Dalam sesi konseling mingguan mereka dengan Ibu Lia, topik kepercayaan ini selalu menjadi fokus utama. Ibu Lia menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan kejujuran mutlak dari Bima, serta kesabaran dan kemauan untuk memaafkan dari Arini. Kepercayaan itu seperti vas bunga yang pecah. Ibu Lia menjelaskan suatu kali. Bisa direkatkan kembali, tapi retakannya akan selalu ada. Tugas kalian adalah menerima retakan itu, dan menjadikannya bagian dari cerita kalian, bukan sebagai penghalang. Bima mengangguk setuju. Saya mengerti, Bu Lia. Saya siap menghadapi semua keraguan Arini. Ini adalah konsekuensi dari perbuatan saya. Suatu hari, Bima menghadapi sebuah ujian besar. Ia harus pergi keluar kota selama 3 hari untuk memimpin presentasi proyek besar Pramudia Group di sebuah kota yang cukup jauh. Dulu, perjalanan seperti ini adalah pemicu kecurigaan Arini yang paling besar, mengingat Bima pernah menggunakan alasan perjalanan bisnis untuk berselingkuh dengan Karina. Malam sebelum keberangkatan, Bima duduk di samping Arini di sofa ruang keluarga. "Arini, aku harus pergi keluar kota besok. 3 hari. Aku akan presentasi proyek besar," kata Bima, suaranya sedikit ragu, mengamati ekspresi Arini. Arini terdiam sejenak. Ingatan tentang rekaman CCTV di parkiran kantor, tentang koper yang mereka bawa bersama, kembali melintas di benaknya. Jantungnya berdenyut nyeri. Namun, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menepis pikiran negatif itu. Ia melihat ketulusan di mata Bima. "Baiklah," jawab Arini, suaranya tenang. "Berangkatlah. Semoga lancar." Bima terkejut dengan reaksi Arini yang begitu tenang. "Kamu tidak apa-apa." Arini tersenyum tipis. "Aku percaya kamu, Bima. Kamu sudah berusaha keras. Jangan kecewakan aku lagi." Meskipun Arini mengucapkan itu, di dalam hatinya, pertarungan masih terjadi. Selama 3 hari Bima di luar kota, Arini merasa gelisah. Ia sering melihat ponselnya, menunggu kabar dari Bima. Dan Bima tidak mengecewakannya. Setiap pagi, Bima akan menelepon Arini, melakukan video call saat istirahat makan siang, dan di malam hari ia akan mengirimkan foto-foto hotelnya, ruang presentasinya, atau bahkan foto makanan yang ia santap, seolah ingin meyakinkan Arini bahwa ia memang sibuk dengan pekerjaannya. Pada hari kedua, Bima bahkan melakukan sesuatu yang tidak Arini duga. Ia mengirimkan pesan teks pada Arini, "Sayang, aku tahu kamu masih ragu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku merindukanmu setiap detik di sini. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahanku lagi.
Kamu adalah satu-satunya. Pesan itu sederhana, namun berhasil menyentuh hati Arini. Ketika Bima kembali, Arini menyambutnya dengan senyum tulus. Ia melihat Bima datang dengan wajah lelah, namun matanya memancarkan kelegaan dan kebahagiaan. Bima langsung memeluknya erat, ciuman di kening Arini terasa lebih tulus dari sebelumnya. Terima kasih sudah percaya padaku, Arini, bisik Bima. Aku melihat usahamu, Bima, jawab Arini, tersenyum. Teruslah seperti ini. Meskipun begitu, ujian kepercayaan itu belum berakhir. Ada momen-momen sulit ketika keraguan muncul kembali. Misalnya, suatu malam, Arini menemukan memo pembayaran dari sebuah toko perhiasan kecil di dompet Bima. Jantungnya langsung mencelos. Ia ingat Karina pernah berlagak seperti pemilik di Adoria Jewelers, dan pikiran terburuk langsung menyerbu. Bima, ini apa? Tanya Arini, menunjukkan memo tersebut dengan tangan gemetar. Suara Arini terdengar dingin, penuh kecurigaan. Bima, yang sedang membaca buku, mendongak. Ia melihat memo itu, lalu tersenyum. Oh, itu. Aku sengaja tidak memberitahumu dulu, karena aku ingin memberimu kejutan. Arini menatapnya curiga. Kejutan apa? Bima meletakkan bukunya, meraih tangan Arini. Ingat waktu kita pertama kali kencan, dan aku membelikanmu gelang perak dari toko kecil itu? Kamu bilang itu gelang favoritmu, dan kamu menyimpannya sampai sekarang, meskipun sudah lusuh. Arini terdiam. Ia ingat gelang perak itu. Gelang sederhana dari toko perhiasan di sudut kota, bukan Adoria Jewelers yang mewah. Gelang itu adalah hadiah pertama Bima untuknya, penuh makna, yang Arini simpan rapi di kotak perhiasan lamanya. Aku sudah meminta toko itu untuk membuat replika gelang itu, persis sama. Aku ingin memberikannya padamu di peringatan pernikahan kita nanti. Bima melanjutkan, matanya berbinar. Aku ingin mengingatkanmu, dan juga diriku, tentang awal hubungan kita, tentang cinta sederhana kita yang dulu. Arini menatap Bima, mencari kebohongan di matanya. Tapi ia hanya melihat ketulusan. Air mata mulai menggenang di mata Arini. Kejutan itu, begitu sederhana namun penuh makna, berhasil menyentuh hatinya. Ini adalah kejutan manis dari Bima, sebuah bukti nyata bahwa ia memang berusaha keras untuk kembali ke Arini, kembali ke akar cinta mereka. Kamu tidak pernah berubah, kata Arini, suaranya tercekat, memeluk Bima erat. Ia menangis, namun kali ini, itu adalah air mata kelegaan dan sedikit kebahagiaan. Bima membalas pelukannya, mengelus rambut Arini dengan lembut. Momen-momen seperti itulah yang perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan Arini. Ia menyadari bahwa Bima memang tulus ingin berubah. Ia tidak hanya berbicara, tetapi ia menunjukkan dengan tindakan. Proses ini memang membutuhkan kesabaran luar biasa dari kedua belah pihak. Bima harus terus membuktikan diri, dan Arini harus terus belajar untuk membuka hatinya, memaafkan, dan percaya lagi. Mereka tahu, perjalanan mereka masih panjang. Akan ada kerikil-kerikil kecil di jalan. Namun, mereka kini lebih kuat. Mereka telah melewati badai terburuk, dan mereka belajar bagaimana menghadapi badai bersama. Cinta mereka, yang sempat retak, kini mulai menyatu kembali, diikat oleh benang-benang kesungguhan, penyesalan, dan komitmen yang baru. Babak baru ini adalah babak ujian, namun juga babak harapan. Setahun telah berlalu sejak badai menerpa rumah tangga Arini dan Bima. Setahun penuh dengan perjuangan, air mata, penyesalan, dan yang terpenting, kesungguhan. Waktu telah menjadi penyembuh terbaik, perlahan tapi pasti menutup luka yang menganga. Hubungan Arini dan Bima, meskipun tidak akan pernah kembali persis seperti dulu, kini telah menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih matang. Retakan-retakan masa lalu tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi saksi bisu kekuatan cinta dan komitmen yang telah mereka bangun kembali. Pagi itu, udara di Semarang terasa segar, membawa aroma bunga melati yang menguar dari taman belakang rumah mewah mereka. Arini terbangun dengan senyum di bibirnya. Hari ini adalah peringatan pernikahan mereka lagi. Bukan yang ke-10, melainkan yang ke-11. Namun, tahun ini terasa sangat berbeda. Tidak ada kecurigaan, tidak ada rahasia tersembunyi, tidak ada ketegangan yang mencekik. Hanya ada kehangatan dan ketenangan yang menyelimuti hati Arini. Bima sudah terjaga di sampingnya. Ia membalikkan badan, menatap Arini dengan mata penuh cinta. Rambutnya sedikit berantakan, namun senyumnya tulus. Selamat pagi, istriku, bisik Bima, mengecup lembut kening Arini. Selamat pagi, suamiku, balas Arini, matanya berbinar. Ia meraih tangan Bima, mengelus cincin pernikahan mereka yang kini terasa pas di jarinya,
seolah telah menyatu sempurna. Sudah siap untuk kejutan hari ini? Tanya Bima, seringai kecil muncul di bibirnya. Arini tertawa. Kejutan apa lagi kali ini? Semoga bukan sesuatu yang membuatku harus jadi detektif lagi. Sindirnya lembut, dan Bima ikut tertawa, mengakui kesalahannya di masa lalu. Mereka sarapan bersama di teras belakang, menikmati kopi dan pankek buatan Bima yang kini sudah jauh lebih mahir memasak. Perbincangan mereka ringan, penuh tawa, seperti pasangan yang baru saja jatuh cinta. Bima menceritakan proyek-proyeknya di Pramudia Group, dan Arini berbagi antusiasmenya tentang perkembangan Innovated Solutions yang kini telah sukses meluncurkan platform e-commerce global. Mereka adalah dua individu yang kuat dan sukses. Namun kini mereka belajar untuk saling mendukung dan merayakan keberhasilan satu sama lain. Sore harinya, Bima mengajak Arini berkencan. Bukan ke restoran mewah yang sering mereka datangi, melainkan ke sebuah tempat yang membawa Arini kembali ke momen pahit setahun lalu, Adoria Jewelers. Jantung Arini sempat berdebar kencang saat melihat logo toko perhiasan itu. Kenangan tentang Karina yang menghinanya kembali melintas. Namun, Arini melihat senyum Bima yang menenangkan, dan ia tahu, ini adalah bagian dari proses penyembuhan mereka. Saat mereka melangkah masuk, suasana toko terasa berbeda. Pramuniaga Parubaya, Ibu Nur, menyambut mereka dengan senyum lebar dan hormat. Selamat sore, Ibu Arini, Bapak Bima. Senang sekali Anda berdua bisa datang bersama. Arini mengangguk, membalas senyum. Ia melirik ke area di mana Karina dulu berdiri angkuh. Area itu kini ditempati oleh seorang pramuniaga baru yang ramah. Tidak ada lagi jejak Karina di sana. Bima menggenggam tangan Arini erat, seolah membaca pikirannya. Arini, kali ini, aku ingin memilihkan hadiahnya sendiri untukmu, kata Bima, menatap mata Arini dengan tulus. Sebagai simbol kesetiaan dan cintaku yang sesungguhnya. Arini terkejut, namun ia tersenyum. Ini adalah perubahan yang sangat berarti. Dulu, ia selalu memilih sendiri perhiasannya. Sekarang, Bima yang ingin melakukannya. Bima memimpin Arini ke sebuah etalase khusus. Ia menunjuk ke arah sebuah set perhiasan, kalung dan sepasang anting dengan desain sederhana namun elegan, bertahtakan berlian dan satu batu safir biru di tengahnya, serupa dengan warna blus yang Arini kenakan saat pertama kali Bima melihatnya. Aku memilih ini, kata Bima, suaranya lembut. Karena kamu adalah permata terindah dalam hidupku. Dan warna biru safir ini, mengingatkanku pada ketenangan yang selalu kamu berikan padaku, bahkan di tengah badai. Mata Arini berkaca-kaca. Ia melihat ketulusan yang luar biasa di mata Bima. Bima meminta Ibu Nur untuk mengeluarkan perhiasan itu. Dengan gerakan perlahan, Bima memasangkan kalung itu di leher Arini. Jemarinya menyentuh kulit Arini, dan Arini merasakan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Cantik sekali, Bima, bisik Arini, menatap pantulan dirinya di cermin, kalung itu tampak sempurna di lehernya. Tidak secantik dirimu, sayang, balas Bima, mengecup puncak kepala Arini. Setelah itu, Bima mengeluarkan sebuah kotak kecil lain. Ini untukku, katanya, membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin emas putih dengan ukiran inisial, A.F.B., dan tanggal pernikahan mereka. Aku ingin memakai ini, Arini, sebagai pengingat setiap hari, bahwa aku telah berjanji padamu, dan janji itu tidak akan pernah aku ingkari lagi. Arini mengangguk, air mata menetes. Ini bukan sekadar perhiasan. Ini adalah simbol dari babak baru mereka, simbol dari kepercayaan yang dibangun kembali, dan simbol dari cinta yang telah teruji dan menjadi lebih kuat. Mereka keluar dari Adoria Jewelers dengan senyum lebar, menggandeng tangan erat, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang mereka. Malam harinya, Bima telah menyiapkan makan malam romantis di rumah. Bukan di restoran mewah, melainkan di taman belakang yang dihiasi lampu-lampu peri dan lilin. Menu makan malam sederhana namun penuh cinta, dimasak sendiri oleh Bima. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan mengenang masa-masa awal hubungan mereka, tanpa ada beban masa lalu yang mengganggu. Terima kasih, Bima, ucap Arini, menatap Bima di bawah kerlipan bintang. Terima kasih sudah berjuang sekuat ini. Aku yang harus berterima kasih, Arini, balas Bima, meraih tangan Arini. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Terima kasih sudah percaya padaku lagi. Arini dan Bima menatap masa depan dengan harapan. Mereka telah belajar dari kesalahan yang menyakitkan, dan mereka telah melalui proses penyembuhan yang panjang. Mereka kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai satu sama lain. Pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang sempurna tanpa cacat, melainkan pernikahan yang jujur, yang pernah retak namun berhasil direkatkan kembali dengan kesabuhan, komitmen, dan cinta yang tulus.
Mereka berdua kini tahu bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, untuk memaafkan, dan untuk terus berjuang bersama, apapun badai yang menghadang. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka, sebuah babak yang mereka sambut dengan hati lapang dan penuh rasa syukur. Kisah mereka bukan lagi tentang pengkhianatan, melainkan tentang penebusan dan cinta yang abadi.